Saya sebenarnya kalau membayangkan mau konflik keren itu gelar muktamar gitu. Kan misalnya kan dulu kalau ada partai-partai Paling muktamar juga kecil-kecil ini. Gimana? Orang muktamar itu tanggungannya gede. mahal kan Gus. Mahal lah muktamar itu. Nanti ada yang jualan soto, ada yang jualan apa. Kalau penjual sotonya sih seru-seru aja sebenarnya. Kalau semakin rajin muktamar kayaknya semakin seneng gitu. Nggak serius gitu loh. Jadi orang yang, kalau saya soalnya ngelihatnya ini, saya ngikuti perkembangan konflik di PKB. Kalau PKB kualitatif, Ya. iya sekarang jadi partai gede. Ini kita lihat ini jangan-jangan lucu-lucuan itu nanti kan. Saya nggak ngeliat ini konflik ini. Jadi makanya ya udah biar didengar aja ini saya ngomongkan. Tak lihat ini konflik ini kualitatif atau enggak. Bisa masuk ke lini-lini yang dicita-citakan oleh NU atau enggak. Kalau tiba-tiba kemudian hasil konflik malah lini-lini yang tadi dicitakan NU yang udah mulai masuk malah mundur lagi. Ah ini konflik ini kelas sudra, bener-bener kelas sudra ini. Jadi ketinggian kalau disebut ada sengkuninya, ada apa, itu kan konflik kesatria itu. Oke. Kan mulai ada sering sengkunian. Itu kan konflik kesatria, Kurawa, Pandawa itu kan. Itu kelas-kelas Brahmana itu. Ini kayak kelasnya apa? Belum sampai ke situ lah. Ini masih otot-ototan ADRT. Itu kan konflik di cabang PMI. Iya. Iya, ya saya nggak khawatir sebenarnya. Saya mungkin orang yang nggak terlalu khawatir itu. Kalau capaiannya nanti lini-lini yang tadinya nggak bisa ditembus kok bisa ditembus karena konflik ini, nah itu baru kualitatif. Iya, kalau yang diperebutkan nggak dapat, lini-lini yang tadinya bisa ditembus malah mundur. Ya ini kan awalnya memang bukan awalnya di antara yang diperebutkan itu kan tambang. Pengelolaan tambang. Ya itulah mungkin karena nggak bisa mengelola akhirnya juga ribut. Coba kalau bisa ngelola kan dari awal sudah dikelola kan udah beres. Iya. Ya karena sebenarnya gini loh ya. Jadi kalau saya ngelihat prinsip nanam ini deh. Prinsip kazar'in seperti tanaman. Islam itu seperti tanaman. Di Indonesia ini kan keren kan. Bener-bener akhraja syat'ahu fa'azaru fastaghladha fastawa ala suqi ujibu zurru'a liyaqidha bihimul kufar. Bener-bener mendominasi. Pasar Islam ini bener-bener jalan di sini. Oh, oke. Iya, pasar Islam bener-bener jalan dan kita terbuka gitu. Enggak, yang di Eropa nggak jalan. Nah ini kan mestinya dikomunikasikan ke internasional. Yang mengkomunikasikan? Rois Am dong. Oke. Iya kan? Nah, Tanfid ini melakukan komunikasi dengan organisasi yang startup dengan NU. Bisa jadi dengan organisasi Nasrani, bisa jadi dengan organisasi Yahudi. Jadi maksudnya apa yang dilakukan Gus Yahya itu sudah benar dengan Bener-bener aja sebenarnya ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, negosiasi kan? Oke. Kan Gus Yahya tidak kemudian jadi Yahudi. Enggak kan? Netizen aja yang bilang Gus Yahya Yahudi. Gus Yahya melakukan, udah bener negosiasi itu. Nah, kelanjutan berikutnya adalah Rois Am ini datanglah ke Soviet sana, ceritakan kenapa Islam yang di Indonesia bisa jalan, yang di Soviet macet, yang di Afrika. Oh ini kan butuh kekuatan nalar dan berpikir yang ini. Ini tugasnya itu, karena yang lain udah ada yang ngurus. Yang ngajar Ali Bakta di kampung sudah ada, jelasin. Kenapa dominasi Islam di Indonesia itu jalan? Sunnah-sunnah yang berat bisa dijalankan di Indonesia. Yang di Afrika tumpul, yang di Cina tumpul, yang di Eropa tumpul, yang tajam itu kan di sini. Itu kalau dalam bayangan saya itu pekerjaan Rois Am. Ketemu dengan ulama-ulama Soviet, ketemu dengan ulama itu, jelasin. Kami di Indonesia begini, sampai mereka paham. Jelasin ke ulama Yaman itu. Dan jangan kemudian kita berkiblat kemana. Karena kita hari ini pasar Islam terbesar ada di sini. Dan itu kita kan terusnya para wali. Wali bisa nanam dan kita nerusin. Nah Gus Yahya ya sopir ya. Ngangkut barang kemana terserah monggo kan. Kan kesepakatannya dulu begitu mestinya. Ya ketemu dengan Romo, ketemu dengan pastor. Ini kan, iya kelasnya kan kelas Gus Yahya, kelas Tanfid. Ya udah bener dong ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, ketemu orang ateis itu. Tugasnya Gus Yahya itu. Kelas internasional, dulu Gus Dur begitu soalnya. Ya kan? Nah, yang lain soalnya sudah ada yang ngurus, coba deh urusannya dong.
Manakiban ada yang ngurus. Tabligh sudah ada yang Udah ada yang ngurus. Saya di pondok setiap malam Jumat dari jam 8 sampai jam 2 pagi, jam setengah 2 pagi. Oke. Nyari jadwal podcast susahnya minta ampun. Iya kan? Dari setiap itu masyarakat datang semua. Saya nggak pernah kok kemudian tanya kiai-kiai yang lain. Mereka terus tiba-tiba mau mulutan terus sumbangan PBNU, nggak pernah. Ngurusi sendiri. Nggak pernah ada. Enggak. Ada orang mati sampai 7 hari 7 malam ya nggak pernah ada, terus kemudian PBNU bantu itu ya enggak. Mereka sudah hidup, sudah ada yang ngurus. Oke. Tinggal PBNU inilah carilah urusan yang sudah tidak diurusi oleh grassroots. Yang nggak mampu diurus. Yang nggak mampu diurus oleh grassroots itu mesti diurus sama PBNU. Dan itu levelnya sangat elit. Elit dong, ngurus kekuasaan ini bagaimana? Ya kan? Kalau ketemu dengan kelompok-kelompok menjelaskan Islam pada kelompok-kelompok yang disebut objek dakwah itu, saya cukuplah dengan beberapa teman. Cukuplah itu, tembus itu suku-suku pedalaman itu kita aja cukup lah. Saya biasa menembus dengan kelompok Bromo Cora, kelompok untuk menjelaskan Islam pada mereka. Itu sudah cukup banyak. Nah, urusilah sesuatu yang nggak bisa diurus sama grassroots, sama pengurus cabang, sama pengurus ini nggak bisa diurus, itu urusan PBNU. Ya kan? Mengintip bagaimana kira-kira presiden tahun 2000 siapa ini? Itu cloud ke langit itu dibuka sana itu. Istiqoroh itu kelasnya ini. Jadi jangan kemudian ngurusi SK ditahan, itu janganlah yang kayak gitu. Siapapun yang terpilih di tingkatan bawah yaitu semuanya NU. Makanya nggak usah terus tiba-tiba ini kiai panggung, ini kiai nanam semua, ini kiai kita. Itu kan baru-baru akhir-akhir ini NU itu nggak gitu. Semua bergerak di lininya masing-masing. Karena ahli sunnah wal jamaah itu bagaimana orang digiring kepada ajaran Islam dari pintu yang masuk. Ada yang baru bisa ditanam sholat itu cuma maghrib tok ada. Ada yang baru seminggu sekali Jumatan ada. Ada yang baru setahun sekali Lebaran ada. Puasa juga ada yang baru depan sama belakang tengahnya bolong. Bahkan ada yang ngaku puasa tapi enggak. Tapi ikut Lebaran. Iya kan? Ngecat rumah. Ini urus lah sesuatu yang nggak bisa kita urus di bawah. Iya, yang nggak bisa ke dokter minta suwo udah kita urus.